Komposisi fungsi, yaitu penggabungan dua buah fungsi atau lebih untuk membentuk fungsi yang baru melalui proses substitusi. Biasanya saya menyebutkan dengan memuat. Misalkan ada suatu fungsi f(x) dan fungsi lain gx. Apabila fungsi gx dimuatkan ke fungsi f(x), maka saya bisa nyatakan dengan f(gx). Atau bisa juga dinyatakan dengan f bundaran gx. Untuk menyelesaikan soal-soal tes kemampuan akademik tentang fungsi komposisi, yang perlu kita ingat itu adalah f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Untuk jelasnya, mari kita bahas tentang prediksi soal-soal PKA yang sesuai dengan kisi-kisi Kusmendi. Mari kita cermati pada bentuk soal yang pertama. Jika fx sama dengan x kuadrat kurang 2 dan gx sama dengan 2x tambah 1, maka komposisi fgx sama dengan berapa? Jawabnya berangkat dari fgx. Artinya, gx itu kita muatkan ke dalam fungsi f. Dengan demikian dapat kita tulis fgx sama dengan 2x tambah 1 dikuadratkan dengan 2 kurang 2. Sehingga kita selesaikan sederhananya menjadi fgx sama dengan 2x dipangkatkan dengan 2 menjadi 4x kuadrat. Kemudian pangkatnya dikalikan dengan 2x menjadi 4x. Dan dikalikan dengan 1 menjadi 4x. Kemudian 1 dikuadratkan menjadi 1. Lalu dikurang dengan 2. Masih bisa kita sederhanakan lagi untuk konstantanya. Menjadi 4x pangkat 2 ditambah 4x kurang 1. Maka terlihat jawabannya pada D. Gitu. Next, kepada bentuk soal yang kedua. Nah, ini tentang soal cerita. Jadi langkah awal Anda harus mengidentifikasi dulu ya, tentang apa, kemudian apa yang diketahui. Pada soal, ada seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan yang besarnya dirumuskan sebagai fungsi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa soal ini tentang fungsi dari gaji pokok, di mana besarnya bonus tersebut adalah setengah dari gaji pokok ditambah dengan Rp500.000. Nah, jadi bisa kita langsung misalkan di sini adalah fx-nya itu sebagai fungsi dari bonus bulanan. Sedangkan gaji pokok itu adalah variabel dari fungsinya, atau yang kita misalkan dengan x. Nah, jadi kalau kita tulis dalam matematikanya, fx sama dengan setengah dari x ditambah dengan 500.000. Melihat pertanyaannya, besarnya gaji pokok seorang pekerja jika ia menerima bonus bulanan sebesar Rp1.200.000 adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah gaji pokok, berarti x-nya. Jika diketahui bonus bulannya itu Rp1.200.000. Kalau kita nyatakan menjadi Rp1.200.000 sama dengan setengah dari X ditambah dengan Rp500.000. Nah, sekarang kita bisa selesaikan supaya mendapatkan nilai X. Dari persamaan, kedua ruas harus kita kurangi dengan 500.000. Sehingga menjadi 700 sama dengan setengah X. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan 2, sehingga ruas kiri menjadi 1.400.000 sama dengan X. Maka pilihan jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut kepada bentuk soal yang ketiga. Pada soal ini diketahui fx sama dengan x tambah 1, dan f bundaran gx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4. Yang ditanya itu gx-nya. Oke, kita mulai dari f bundaran gx. Kita tulis fgx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4. Nah, pada yang diketahui fx sama dengan x tambah 1, itu kita muatkan gx-nya. Jadi kalau ditulis itu fgx sama dengan gx tambah 1. Nah, sekarang terlihat nih kesamaannya antara f bundaran gx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4 dengan fgx sama dengan gx tambah 1. Sehingga kalau kita tulis fgx sama dengan fgx, maka
3x pangkat 2 tambah 4 itu sama dengan gx tambah 1. Nah, sekarang kita sederhanakan, kedua ruas kita kurangi dengan 1. Maka sebelah kiri itu menjadi 3x pangkat 2 tambah 3. Sedangkan ruas kanan itu menjadi gx. Supaya mengarah kepada pilihan jawaban, maka 3x pangkat 2 tambah 3 itu kita faktorkan. Jadi 3 dikali dengan x kuadrat tambah 1. Maka pilihan jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita masuk kepada soal yang lebih kompleks lagi. Diketahui f bundaran gx-nya dan gx. Kemudian pernyataan berikut yang benar. Artinya kita menentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang ada. Jadi jawabannya lebih dari 1. Kita mulai dari f bundaran gx sama dengan x kuadrat tambah 7x kurang 5. Nah, di sini bisa kita lihat f gx. Gx-nya yang diketahui itu x tambah 2. Artinya f gx pada persamaan x kuadrat tambah 7x kurang 5, ini bisa kita ubah menjadi ada unsur x tambah 2-nya. Jadi caranya kita harus mengingat penyempurnaan kuadrat. Nah, sekarang kita tulis f bundaran gx sama dengan x kuadrat tambah 7x kurang 5. Dan gx-nya itu sama dengan x tambah 2. f gx sama dengan x kuadrat tambah 7x kurang 5. Nah, sekarang kita masukkan unsur x tambah 2-nya menjadi fx tambah 2 sama dengan x tambah 2 dikuadratkan. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian yang ruas kanan. X tambah 2 dikuadratkan. Kalau diuraikan menjadi x kuadrat tambah 4x tambah 4. Artinya tidak sama. Harus kita samakan pada bentuk yang di atas. Jadi 4x supaya menjadi 7x harus kita tambahkan 3x. Kemudian 4 supaya menjadi negatif 5 harus kita tambahkan dengan negatif 9. Sehingga menjadi x tambah 2 dikuadratkan tambah 3x kurang 9. Lalu fx tambah 2 sama dengan x tambah 2 dikuadratkan ditambah dengan 3, ini kita faktorkan menjadi 3 dikali dengan x tambah 2 kurang 15. Karena 3 kali 2 6, supaya menjadi negatif 9 maka kita kurangi 15. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 15. Nah, itulah yang kita temukan. Jadi untuk pernyataannya A, fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 15 benar. Nah, sekarang kita perhatikan pada pernyataan yang B. Komposisi fungsi g bundaran f x sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 17. Apakah benar? Nah, sekarang kita uji. G bundaran fx menjadi gfx. Karena fx-nya sudah kita dapatkan, sehingga fx ini kita muatkan ke fungsi yang g-nya. Nah, sekarang kita tulis gx sama dengan x tambah 2. Gfx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 15 tambah 2. Maka didapatkan gfx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 13. Jadi kalau dilihat dari pernyataan yang kedua, maka salah. Sekarang kita cek pernyataan yang C atau yang ketiga. Nilai f negatif 4 sama dengan negatif 11. Nah, fungsi fx-nya sudah kita ketahui, yaitu x kuadrat tambah 3x kurang 15, maka cukup dengan substitusikan nilai negatif 4. Maka dapat ditulis menjadi f negatif 4 sama dengan negatif 4 dikuadratkan tambah 3 dikali dengan negatif 4 kurang 15. Sehingga f negatif 4 sama dengan 16 kurang 12 kurang 15. Maka hasilnya f negatif 4 sama dengan negatif 11. Jadi pernyataan C itu terbukti benar. Oke, sekarang kita buktikan pernyataan yang keempat atau yang D. Nilai G bundaran F2 sama dengan negatif 15. Nah, karena G bundaran Fx-nya sudah diketahui,
G bundaran fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 13. Lalu G bundaran f2 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3 kali dengan 2 kurang 13. Sehingga 4 tambah 6 kurang 13 hasilnya negatif 3. Maka pernyataan D salah. Lanjut ke pernyataan yang E. Nilai X jika G bundaran fx sama dengan negatif 3 adalah negatif 5. Maksudnya kita menentukan G bundaran F negatif 5 apakah sama dengan negatif 3. Dengan demikian kita bisa substitusikan negatif 5 ke G bundaran Fx-nya. Maka G bundaran F negatif 5 sama dengan negatif 5 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3 dikali negatif 5 dikurang 13. Kemudian kita sederhanakan 25 dikurang 15 dikurang 13. Maka hasilnya negatif 3. Dengan demikian, pernyataan yang E menjadi benar. Maka jawaban yang benar itu adalah A, C, dan E. Jadi gitu aja videonya. Tetap tenang dalam ujian. Saya Abi Rifki. Sampai jumpa di soal-soal yang lainnya.